Terus Mbak, aku juga mau tahu nih seberapa signifikan sih perubahan Mbak Linda nih sebelum kenal GNB sampai akhirnya bisa terjun dan sampai di titik sekarang ini, boleh diceritain nih? Iya, insya Allah ya kalau dari pengalaman pribadi itu bagaimana kita mengembangkan diri kita sesuai dengan harapannya di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu memberikan wadah yaitu untuk tadi mengembangkan generasi ya, para generasi yang berkompetensi. Salah satunya dengan fokus ketiga pilar yang mau dikembangkan yaitu frontliner, agent of change, sama future leader. Nah, di mana ketiga ini nanti melahirkan soft skill bagi kita. Kita terasah kompetensi atau potensi yang kita miliki. Terus Mbak, selain itu skill apalagi nih atau pengembangan diri apalagi yang didapat Mbak Linda selama di GNB itu sendiri selain public speaking, berniaga tadi, itu boleh dijelasin nih Mbak Linda? Kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke bagaimana kita memahami berbagai karakter ya. Karena alhamdulillah di GNB ini kan dikasih kesempatan untuk bertemu dari teman-teman dari berbagai jurusan. Yang awalnya mungkin kita merasa bahwa kita memiliki kecerdasan mungkin ya. Tapi ketemu dengan teman-teman yang lain, kita bisa lebih tahu bagaimana menyikapi karakter berbagai orang dengan berbagai latar belakang jurusan misalnya, atau dari berbagai latar belakang pemikiran. Akhirnya kita bisa lebih memahami, bagaimana cara bersosialisasi yang baik, bagaimana untuk manajemen diri. Karena seperti yang kalau kita udah terjun di GNB, kegiatannya tuh banyak ya kan, tapi juga positif. Jadi kalau mau ditinggal itu juga gak mungkin, tapi kita juga gak bisa melepaskan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Akhirnya manajemen diri ini sangat diperlukan karena pertanggungjawaban kita sama dosen dan juga sama Bank Indonesia. Bagaimana kita bisa menjalankan dua-duanya secara baik dan tetap memberikan yang terbaik. Akhirnya alhamdulillah lulusan terbaik itu banyak yang keluar dari teman-teman gaming. Itu luar biasa banget sih. Iya, jadi kita walaupun memang kan kadang merasa kayak aku udah keren nih, dapat ini, ternyata di GNB itu ada yang lebih, tapi yang Mbak, bukan berarti kita tuh saling saingan, justru makin support, makin bisa sharing, belajar bareng kayak gitu ya Mbak ya. Terus Mbak, ada nggak sih hal yang paling terkesan nih selama Mbak Linda ikut di GNB, mungkin bisa dijadiin pengalaman juga buat teman-teman di luar sana? Oke, karena angkatan itu termasuk angkatan corona ya. Jadi kegiatan semuanya online. Yang tentunya pernah dikasih tahu bahwa nanti kalau di GNB itu bisa ikut leadership camp, mohon maaf. Terus ada kegiatan-kegiatan itu yang sifatnya kita bisa perjalanan jauh ke Bandung, ke Jakarta, terus berbagai kegiatan. Turun langsung bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah, motivator-motivator tingkat nasional dengan para pemimpin BI. Tapi karena terkendala corona, akhirnya itu berjalan secara online. Bukan suatu masalah, karena suatu hal menarik yang berkesan itu bertemu dengan sosok Kak Mary Riana ya. Waktu itu di leadership camp, beliau menyampaikan bahwa perjuangan yang itu tidak berakhir dalam satu permasalahan saja. Pada waktu itu beliau di masa-masa muda bareng banget sama krisis moneter. Bareng banget sama krisis moneter. Jadi permasalahan pendidikan itu sangat sulit. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk keluar negeri, keluar dari zona nyaman, dan akhirnya perjuangan itu menghasilkan beliau sebagai sosok yang sekarang, motivator yang sangat berpengaruh di Indonesia kan. Nah, salah satu hal berkesan dari perkataan beliau adalah dari pengalaman beliau, hal yang perlu diambil bahwa harapan sekecil apapun ketika tumbuh dibiarkan berkembang, maka akan menjadi sesuatu hal yang besar dan melahirkan sosok yang luar biasa. Itu yang menjadi pegangan salah satu saat ini, karena mungkin di tengah banyak persaingan dan tantangan kita harus tetap punya motivasi. Dari sekecil apapun kita biarkan tumbuh, kita semangati, kita wujudkan dari target-target terkecil hingga bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Itu sih yang paling berkesan. Ya, kayaknya abis ini aku bakal lebih termotivasi nih Mbak. Tapi teman-teman juga jangan lupa untuk memotivasi diri sendiri ya, nggak cuma dengerin tapi juga diaplikasikan gitu ya Mbak, biar ada actionnya nih, biar ada buahnya juga. Terus Mbak, ada nggak sih pesan motivasi untuk teman-teman kita yang menerima beasiswa GNB itu sendiri, ataupun mereka yang baru mau join bareng kita itu Mbak? Boleh.
Iya, kalau teman-teman yang mau join, ini tempat atau wadah yang tepat banget. Bank Indonesia sudah menyediakan suatu komunitas yang tidak hanya memberikan dana beasiswa untuk support kita belajar, tapi juga berbagai program untuk meningkatkan kemampuan kita, potensi kita. Ada Genbi Development, ada Leadership Camp, terus nanti juga ada kita mengikuti facial. Apalagi buat teman-teman yang jurusan ekonomi ini cocok banget. Terus nanti untuk teman-teman yang sudah berada di dalam Genbi, jangan sampai terlena karena mungkin sudah menjadi prestis ya, kebanggaan tersendiri, tapi harus dikembangkan, harus benar-benar diusahakan. Karena kita sudah mengetahui bahwa suatu perjuangan itu harus dituntaskan, ya kan? Terus kalau buat teman-teman yang mau masuk Genbi, ingat banget kata Najwa Shihab ya, Bunda Najwa Shihab, bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Nah, itu motivasi banget buat teman-teman yang mau masuk Genbi. Harus berani mencoba, harus masuk tantangan, baru nanti kita bisa tahu keberhasilan yang kita dapatkan. Terus kalau udah teman-teman yang ada di Genbi, jangan merasa cukup dulu, kita harus semangat lagi. Karena yang mungkin sedikit mencuplik firman dari Allah SWT dalam surat Arad ayat 11 bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka berupaya sendiri. Jadi suatu perjuangan itu ada di tangan kita sendiri, dan kita juga harus senantiasa berdoa ya, karena mungkin Nabi Zakaria pun yang sudah sangat sepuh pada waktu itu bisa mencapai suatu hal yang diinginkan ketika dia tidak berhenti berdoa. Nah, itu sih pesan buat teman-teman yang mau masuk Genbi maupun yang sudah di Genbi. Ya, karena di langit masih ada di langit itu ya Mbak. Nggak cukup di sini aja, udah aku cukup puas nih, tapi kita bisa masih ngembangin diri lagi. Di luar sana itu masih, wah banyak banget yang perlu dicoba ya Mbak. Terus Mbak, sebelum penutup nih, aku mau kasih kesempatan buat Mbak Linda nih ya, closing statement buat teman-teman di luar sana nih, biar tambah powernya, semangatnya lagi, motivasinya lagi buat mencapai apa yang mereka inginkan. Iya, kalau dari aku pribadi, mungkin selalu terngiang-ngiang kata keberuntungan ya. Keberuntungan itu ada bagi setiap manusia, karena Allah menciptakan semuanya dengan keadilan ya. Allah memberikan kita potensi, bahkan ketika kita pertama kali lahir berhasil mengalahkan berbagai saluran dan sperma yang ada di perut ibu kita, yang melahirkan kita, itu udah suatu kemenangan. Jadi kalau kita mau menang, yaitu adalah bagaimana kita mencapai keberuntungan. Keberuntungan tidak hanya hasil dari sebuah ketiba-tibaan, tapi kesempatan yang diiringi dengan kemampuan. Jadi kalau ada wadah, kemampuan kita asah, kemudian kita cari kesempatan, berani meraih tantangan, berani menghadapi tantangan, dari situlah letak keberuntungan. So, aku boleh nambahin lagi ya Mbak, aku nemu quotes nih bagus banget dari Om Deddy Corbuzier. Katanya gini, tidak ada formula untuk sukses dan kreatif, setiap orang punya formula masing-masing. Jadi bener banget ya Mbak, kalau keberuntungan itu pasti ada, takdir itu pasti ada, tapi tergantung kita ya, tergantung kitanya mau suksesnya yang bagaimana. Formulanya mari kita racik sendiri teman-teman ya, mau itu dari mungkin memanfaatkan orang tua punya apa, atau mungkin juga wadah seperti ini kan tergantung bagaimana diri kita sendiri. Jadi mulai di list aja teman-teman maunya habis ini aku mau ngapain nih, minggu ini aku harus gimana ya, formulanya udah mulai diracik ya biar dapat sukses seperti yang teman-teman impikan, seperti itu ya. Nah itu sih harus banget ya teman-teman disimak sampai akhir, karena ini benar-benar memberi aku pribadi ya motivasi. Habis ini kiat-kiat untuk ngelis nih, aku pengen ini, kita berjuang bareng, kita juga mencari step yang lebih ya, nggak harus puas di titik ini juga. Dan juga aku mau ngajak Mbak Linda nih buat jargon, siapa tahu Mbaknya udah lupa ya. Iya bener. Ya kita jargon dulu sebelum menutup podcast pada hari ini ya. Dibantu ya teman-teman ya, biar tambah rame nih ya. Ya 1, 2, 3 Genbi, energi untuk negeri. Genbi Jatim, Swangare. Genbi Kediri, Orawon. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di share karena ini benar-benar bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga terima kasih buat Mbak Linda juga. Dari aku juga udah cukup, dari Mbak Linda juga sudah cukup ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.